untuk Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang beranggotakan saya, Widya Karina, saya Weri Zaitul Amna, dan saya Zara Fadilah, saya Zara Sepita. Kami akan lakukan kuliah kerja lapangan di Diskominfo Padang mengenai sistem informasi manajemen. Stay tune! Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weri Zaitul Aminah dengan NIM 230422234 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kali ini kami akan menampilkan laporan PBJL dari Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Untuk pelaporan pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang evaluasi penerapan aplikasi mobile lapor layanan pengaduan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik di Provinsi Sumatera Barat dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Pak Adil Mubarak. Slide pertama. Pertama tentang latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan publik di mana pemerintah dituntut untuk memanfaatkan inovasi digital guna untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik merespon tuntutan ini dengan mengimplementasikan aplikasi mobile layanan pengaduan masyarakat yaitu Lapor sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan terkait pelayanan publik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun aplikasi lapor telah diimplementasikan, efektivitas penerapan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, melainkan juga oleh faktor-faktor seperti kemudahan pengguna, responsivitas sistem, sosialisasi kepada masyarakat, tingkat partisipasi pengguna, dan kualitas tindak lanjut pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif untuk mengukur sejauh mana aplikasi ini telah mencapai tujuannya, mengidentifikasi kendala dalam implementasi serta merumuskan rekomendasi optimalisasi manfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Kajian teori. Dalam kajian teori ini, pengertian evaluasi menurut para ahli yang pertama, Raka Joni tahun 1975 adalah proses mempertimbangkan suatu hal dengan berbagai faktor untuk menghasilkan value judgment. Yang kedua, menurut Anderson, tahun 2008 adalah kegiatan estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak mencakup. Yang ketiga adalah Suharmi Arikonto, yaitu tahun 2010, yang dimana dia menjelaskan kegiatan pengumpulan informasi untuk menemukan alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah Purwanto, menurutnya adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan menentukan alternatif keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah definisi penerapan. Model dan teori penerapan yang pertama menurut Van Meter dan Van Horn tahun 1975, yaitu implementasi sebagai proses menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan dan hasil. Yang kedua, menurut Pressman dan Wildavsky tahun 1973, adalah penerapan sebagai proses negosiasi dan interaksi antar berbagai aktor. Yang ketiga, menurut Roger tahun 2003, yang dimana difusi inovasi melalui tahapan kesadaran
kesadaran, minat, dan evaluasi percobaan dan adopsi. Sehingga faktor keberhasilan implementasi yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber daya yang tersedia, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat komunikasi antar organisasi, yang kelima kondisi ekonomi sosial dan politik, yang keenam disposisi pelaksana. Next. Aspek penting dari penerapan. Karakteristik penerapan yang efektif yang pertama adalah aktivitas terencana, sistematis dengan perencanaan matang dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang kedua adalah interaksi antar aktor yang dimana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkualitas. Yang ketiga adalah adaptasi konteks, adalah fleksibilitas menghadapi perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga adalah transformasi konsep yang menjembatani ide abstrak menjadi tindakan nyata dan terukur. Selanjutnya adalah fokus hasil, yaitu orientasi pada pencapaian dampak yang diinginkan. Dan yang terakhir, manajemen risiko, yaitu strategi mengatasi hambatan dan tantangan. Next. Selanjutnya adalah layanan pengaduan masyarakat. Selanjutnya adalah definisi aplikasi mobile. Pengertian aplikasi mobile menurut Buyen tahun 2001 adalah gabungan kata dari application yang artinya penerapan atau penggunaan dan yang mobile yang artinya bergerak atau berpindah. Rangsangan Purnama tahun 2010, aplikasi yang berjalan di mobile device. Karakteristik dan pemanfaatannya yang pertama adalah memungkinkan berbagai aktivitas seperti hiburan, bisnis, pembelajaran, dan pekerjaan serta browsing. Dan yang kedua adalah fitur utamanya yang terdiri dari game, musik player, dan video player. Yang ketiga adalah karakter khususnya yaitu memori kecil, desain layout beragam. Yang keempat adalah keunggulan yaitu aksesibilitas kapan saja dan di mana saja. Next. Yang Setelah pelayanan publik dapat dilihat dari yang pertama tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata, yang kedua dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari semua kalangan, yang ketiga adalah tugas penting aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan tugas masyarakat. Landasan hukum yang dipakai adalah yang pertama Undang-Undang Nomor Tahun 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Next. Selanjutnya adalah manajemen pengaduan masyarakat. Tujuan pengaduan masyarakat yang pertama adalah memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem. Dua aspek pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang pertama adalah aspek penyelenggara atau service provider, yang dimana pejabat atau pegawai yang ditugaskan mengelola pengaduan. Yang kedua adalah aspek penerimaan layanan atau customer, adalah masyarakat publik. Yang pertama adalah proses berbelit-belit dan antrian yang panjang. Yang kedua, waktu pelayanan yang lama. Yang ketiga, seringkali mengabaikan dan mengecewakan masyarakat. Yang keempat adalah diperlukan sistem pengaduan yang efektif untuk memperbaiki dan perbaikan berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah dari tinjau kepustakaan. Yang kedua adalah kajian relevan, yang dimana menurut Rizky Karminas dan Lince Margariasti tahun 2024 tentang yang berjudul Implementasi Inovasi Pengaduan Online Melalui Aplikasi Padang Kiniko. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi pengaduan online Padang Kiniko yang ditemukan bahwa implementasinya belum optimal karena keterbatasan operator, laporan berulang, serta ketidakadaannya fitur notifikasi dan dukungan pengguna. Studi ini menyarankan penambahan operator dan pengembangan fitur dalam aplikasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua adalah Malik Abdul Aziz dan Hanifah Muslimah Az-Zahra dan Lutfi Fanani
tahun 2019 yang dimana judulnya adalah evaluasi dan perancangan user interface aplikasi mobile layanan pengaduan masyarakat online menggunakan human centered design yang dimana penelitian ini mengevaluasi aplikasi lapor dan clue eh, menggunakan pengujian usability dan kuesioner USA, kemudian merancang perbaikan antarmuka aplikasi pengaduan masyarakat dengan pendekatan human centered design. Hasilnya menunjukkan bahwa rancangan antarmuka yang direkomendasikan memiliki tingkat usability yang lebih baik dibandingkan dengan Crew. Yang ketiga adalah Putra Amin Amatullah dan Rahnawati WD Tuti tahun 2023 yang judulnya adalah evaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management di DKI Jakarta. Penelitian ini mengevaluasi penanganan pengaduan melalui aplikasi CRM di DKI Jakarta menemukan bahwa aplikasi sudah efektif dan efisien, peralatan penggunaan kanal offline dan responsivitas petugas aplikasi CRM dinilai tepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Next. Yang keempat adalah menurut Universitas Haswati Zainul Hasan, pengaduan masyarakat berbasis Android dengan integrasi chatbot AI untuk kualitas pelayanan publik. Penelitian ini merancang aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Android yang terintegrasi dengan chatbot AI di Desa Karanganyar. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu mempercepat respon pengaduan signifikan dan meningkatkan kepuasan pengguna dan menjadikannya solusi yang lebih efisien dan mudah diakses. Yang kelima adalah Dava Febratama dan Ika Sartika dan Agung Nur Rahma tahun 2023 yang judulnya adalah Evaluasi Penerapan Layanan Aplikasi Reaksi Berita Warga atau RABEK di Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini mengevaluasi penerapan aplikasi RABEK di Kota Serang dan menemukan bahwa layanan belum optimal karena kurangnya responsif operator, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga ahli IT, dan masalah jaringan internet. Penelitian ini merekomendasikan pemberian sanksi bagi operator yang lamban, penambahan tenaga ahli IT, peningkatan sarana dan prasarana, dan pembaruan perangkat lunak aplikasi. Next. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat di Padang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan aplikasi mobile layanan pengaduan masyarakat yang dikembangkan dan dikelola oleh dinas tersebut sebagai upaya meningkatkan. Selanjutnya adalah peran data dan pengambilan keputusan metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara tak berstruktur dengan beberapa pertanyaan kunci kepada informan dari Kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, sementara observasi melibatkan pengamatan sistematis dan studi literatur yang menelusuri teori serta karya ilmiah terkait. Next. Daftar pertanyaan untuk wawancara pihak Kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dan jawabannya yang di mana bagian ini berisi transkrip wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang mencakup latar belakang pengembangan aplikasi, tahapan implementasi, fitur utama, penanganan pengaduan, jumlah dan pertumbuhan pengguna, kategori pengaduan terbanyak, tingkat keberhasilan dan waktu penyelesaian, kendala teknis dan non-teknis, strategi sosialisasi dan koordinasi antar SKPD, permenter dan keberhasilan sistem pemantauan dan evaluasi mekanisme umpan balik masyarakat, serta rencana pengembangan aplikasi ke depannya. Next. Selanjutnya adalah temuan umum. Temuan umum penelitian ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, kelembagaan dan regulasi, kebijakan sentralisasi aplikasi umum, dan standar
standarisasi SLA. Yang kedua adalah teknis dan operasional, yang dimana fitur komprehensif dan alur kerja yang berlapis, serta partisipasi masyarakat, yang dimana itu tingkat partisipasi rendah, pertumbuhan stagnan, dan kategori pengaduan dominan. Yang B adalah temuan khusus. Temuan khusus menyoroti kesenjangan digital dan literasi masyarakat, kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi, kualitas pengaduan rendah, prevensi media sosial, dan efektivitas tata kelola, birokrasi berlapis, kesalahan verifikasi dan ketergantungan manual, dan strategi komunikasi serta sosialisasi yang belum efektif meskipun menggunakan berbagai saluran. Next. Analisis kritis berdasarkan teori. Pada bagian ini menganalisis temuan berdasarkan beberapa teori, yaitu Neo Public Management atau NPM, yang menunjukkan gap antara konsep dan praktik. Yang kedua adalah Digital Governance dan E-Governance, yang menempatkan lapor go.id pada tahap integrasi namun belum transformasi, serta Citizen Engagement dan partisipasi yang masih pada tingkat konsultasi dan teknologi acceptance model atau TAM, yang menjelaskan rendahnya adopsi aplikasi serta kapan. Next. Rekomendasi strategis dari penelitian ini adalah ada 4 strategi utama. Yang pertama, transformasi paradigma pelayanan menuju citizen-centric dan proaktif governance, optimalisasi teknologi dan proses melalui untuk hierarki yang lebih datar dan integrasi yang integrasi layanan. Next. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data, yaitu pemilihan, fokus, abstraksi, dan pengisian data yang direduksi ke dalam bentuk terstruktur seperti deskripsi analitis. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi temuan, pola, atau hubungan yang muncul dari analisis data untuk menemukan pendapat baru. Dari presentasi ini adalah penelitian di Indonesia, di Sumatera Barat membutuhkan perubahan paradigma fundamental dari governance centric menjadi citizen centric, reaktif menjadi proaktif, dan hierarki menjadi kolaboratif. Yang keberhasilan digital governance tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan transformasi hubungan pemerintah dan warga negara. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dipaparkan di Kominfotik Sumatera Barat dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas PJBL dari Bapak Adil Mubarak. Next. Baik, latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai instansi pemerintahan untuk bertransformasi ke arah digital, termasuk dalam hal administrasi. Salah satu bentuk inovasi dalam digitalisasi administrasi pemerintahan adalah dengan penerapan tanda tangan elektronik atau TTN. Di Sumatera Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik berperan penting dalam pengimplementasian TTS sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keabsahan dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TTE oleh Diskominfotik Sumbar serta mengevaluasi kontribusinya dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Next. Baik, di sini kita akan masuk pada bab kajian teori.
Pada bab kajian teori ini, kita akan membahas mengenai 4 konsep. Yang pertama itu ada teori digitalisasi dan transformasi digital di pemerintahan. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, tanda tangan X. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai teori digitalisasi dan transformasi digital di pemerintahan. Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi sektor pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya soal adopsi teknologi, tapi juga perubahan mendasar dalam cara pemerintah untuk menyusun strategi, menjalankan fungsi, dan memberikan layanan publik. Pemerintahan digital menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi seperti big data, cloud computing, AI, dan IoT. Transformasi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang menuntut layanan cepat dan berbasis data. Okay, next. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada infrastruktur, kompetensi SDM, kepemimpinan digital, dan regulasi yang adaptif. Di Indonesia, transformasi ini didorong oleh kebijakan nasional seperti SPBE dan RJPMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan salah satu wujud nyatanya adalah penerapan dari tanda tangan elektronik atau TTN. Transformasi digital diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada good governance di era digital. Okay, next. Atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. SIM sendiri terdiri dari proses, input, pengolahan data, dan output, dan umpan balik. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam organisasi. Sistem ini mengandalkan kolaborasi antar manusia dan mesin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Okay, next. Yang kedua, tanda tangan elektronik atau TTN. Tanda tangan elektronik atau TTE tersertifikasi adalah tanda tangan digital yang diverifikasi melalui sertifikat elektronik dari PSRE Indonesia. TTE ini mempermudah layanan administrasi seperti pencetakan dokumen kependudukan, seperti KK, akte kelahiran, dan lain-lain dari rumah melalui sistem dukcapil.go.digital. Dokumen sah dilengkapi kode QR dan dapat diverifikasi keasliannya secara online di situs Kominfo. TTE tersertifikasi meningkatkan efisiensi layanan publik dan mencegah pemalsuan data, meskipun belum berlaku untuk KTP dan KIA yang masih dicetak secara langsung di kantor Disdukcapil. Next. Oke, kita akan lanjut pada bab temuan dan pembahasan. Di sini saya menjelaskan mengenai 3 temuan pembahasan mengenai penelitian saya di Dinas Kominfotik Sumbar. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan implementasi dari tanda tangan elektronik oleh Diskominfotik Sumatera Barat. Yang kedua, proses implementasi tanda tangan elektronik, perencanaan hingga pelaksanaannya. Yang ketiga, kendala dalam penerapan tanda tangan elektronik kepada pegawai pemerintah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan implementasi tanda tangan elektronik oleh Diskominfotik Sumatera Barat. Next. Nah, Fajar Kurniawan, staf ahli bidang cyber dan di Diskominfotik Sumbar sebagai informan, menjelaskan bahwa implementasi tanda tangan elektronik lahir dari kebutuhan modernisasi birokrasi agar lebih cepat, akurat, dan sah secara hukum. TTM mempermudah proses administrasi baik bagi ASN maupun masyarakat dengan memungkinkan validasi dokumen secara digital tanpa batasan waktu dan tempat. Teknologi ini mempercepat surat menyurat, meningkatkan akurasi, mengurangi risiko pemalsuan, dan memperkuat keamanan data melalui sertifikat digital. Next.
Nah, sejak diterapkan pada tahun 2018, TTE ini telah digunakan di hampir seluruh instansi Pemprov Sumbar dan terbukti mempercepat komunikasi, pengambilan keputusan, serta mendukung transparansi. Inovasi ini selaras dengan kebijakan nasional SPBE dan menciptakan budaya kerja birokrasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Diskominfotik memainkan peran kunci dalam transformasi digital ini, menjadikan TTE bukan hanya alat teknis, tetapi juga strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif. Okay, next. Nah, yang kedua, ada proses implementasi tanda tangan elektronik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Implementasi tanda tangan elektronik atau TTE di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari pelatihan teknis hingga operasional di tiap OPD. Setiap instansi menunjukkan verifikator yang bertugas mengelola aktivasi dan verifikasi pengguna TTE, serta mengikuti pelatihan dari Balai Sertifikat Elektronik atau BSRE di bawah BSSN. Pelatihan mencakup dari aspek teknis penggunaan TTE dan pemahaman regulasi hukum seperti UU ITE dan PP PSTE agar penggunaan TTE sah secara hukum. Next. TTE menggunakan sertifikat digital yang memiliki masa berlaku terbatas, yaitu dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun, sehingga perlu diperbarui secara berkala. Nah, verifikator bertanggung jawab untuk memantau masa aktif sertifikat, membantu pembaruan, serta memastikan hanya ASN yang tersertifikasi yang dapat menggunakan TTE. Mereka juga berperan dalam edukasi teknis kepada pegawai. Proses implementasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Sumbar terhadap transformasi digital birokrasi yang aman, sah, efisien, dan mendukung SPBE. Pendekatan menyeluruh ini memperkuat upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Okay, next. Pembahasan yang ketiga yaitu kendala dalam penerapan tanda tangan elektronik kepada pegawai pemerintah. Penerapan dari TTE di Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya digitalisasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, proses implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pegawai belum terbiasa menggunakan teknologi digital, dan minimnya pelatihan membuat adaptasi terhadap TTE berjalan dengan lambat. Next. Selain itu, masyarakat desa juga masih kurang informasi tentang TTE ini, sehingga lebih memilih layanan tatap muka. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet yang stabil di tingkat desa, yang menyebabkan kesenjangan digital antara kota dan desa. Faktor kebijakan dan anggaran juga menjadi hambatan, karena tidak semua instansi memiliki sumber daya untuk mendukung operasional TTE ini. Nah, keberhasilan TTE juga membutuhkan sinergi antara kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta partisipasi masyarakatnya. Tanpa upaya bersama dan keberlanjutan, TTE sulit untuk mencapai tujuannya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan secara merata. Oke, next. Nah, berdasarkan yang saya paparkan dari hasil diskusi saya dari tugas PJBL ini, yaitu implementasi tanda tangan elektronik atau TTE oleh Diskemenfotik Sumatera Barat adalah langkah strategis mendukung transformasi digital birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Menyederhanakan administrasi dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, keakuratan, dan legalitas dokumen melalui pelatihan verifikator dan integrasi kebijakan nasional. TTM memberikan dampak positif pada efisiensi waktu, keamanan informasi, dan transparansi antar instansi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, infrastruktur digital minim, dan kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keberhasilan implementasi TTE ini bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dengan fokus pada edukasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan kebijakan pendukung agar TTE ini dapat berfungsi optimal sebagai alat transformasi digital yang inklusif dan keberlanjutan. Oke, next. Nah, pada slide ini merupakan slide lampiran dari dokumentasi saya selama melakukan kerja kuliah lapangan di Diskominfotik Sumbar. Pada foto pertama itu, yaitu saya sedang mengantar surat izin kuliah kerja lapangan di Dinas Kominfotik Sumatera Barat. Dan pada dokumentasi kedua itu, saat saya melakukan wawancara dengan informan, yaitu Bapak Fajri Kurniawan sebagai pegawai di bidang cyber dan sandi di Diskominfotik Sumatera Barat. Dan yang ketiga itu merupakan foto dari surat balasan bahwa saya diizinkan untuk melakukan kuliah kerja lapangan di Diskominfotik Sumatera Barat. Baik, sekian presentasi dari tugas PJBL saya mengenai tanda tangan elektronik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra Fadila. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Zahra Sepnita. Kepada Zahra Sepnita, disilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Safnita dengan NIM 2304222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah kerja lapangan yang telah saya lakukan. Jadi judul KKL saya adalah Analisis Implementasi Sistem Informasi PPID Pelaksana dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Next. Latar belakang dari observasi ini adalah transparansi informasi publik merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan semua lembaga publik menyediakan akses informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Diskominfotik Sumatera Barat sebagai PPID pelaksana berperan penting dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat, baik secara daring maupun secara luring. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan membangun sistem informasi PPID yang memungkinkan akses informasi secara online melalui situs yang telah tersedia. Namun, tantangan seperti infrastruktur, kesiapan SDM, dan rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi kendala dalam optimalisasi sistem ini. Next. Rumusan masalah dari KKL ini adalah bagaimana analisis implementasi sistem informasi PPID pelaksana dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem informasi PPID pelaksana dapat mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Next. Selanjutnya pendahuluan, dasar pemikiran, keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah menegaskan kewajibannya untuk menyediakan informasi publik secara terbuka. PPID berfungsi sebagai pengelola utama informasi di lembaga publik. Dalam mendukung fungsinya, sistem informasi manajemen sangat diperlukan agar proses penyediaan informasi lebih efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, kajian teori. Pertama adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola badan publik.
Jenis informasinya adalah informasi berkala, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi serta-merta adalah informasi yang harus segera diumumkan. Informasi setiap saat adalah informasi yang dapat diminta kapan saja. Dasar hukum ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 28F dan 28J Undang-Undang 1945. Next. Selanjutnya, peran dan fungsi PPID. Peran PPID yang kepanjangannya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pertama, yaitu PPID bertindak sebagai pengelola utama informasi publik di badan publik yang bertanggung jawab mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akurat. Selanjutnya, selain sebagai pengelola, PPID juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara badan publik dan masyarakat, memastikan akses informasi yang mudah dan cepat melalui berbagai media seperti website, layanan helpdesk, dan ruang baca informasi. Yang ketiga, PPID juga terus memperbarui informasi secara berkala dan mengembangkan sistem digital untuk mendukung kemudahan akses informasi publik. Fungsi utama dari PPID adalah pengelolaan informasi publik, melakukan pengumpulan, klasifikasi, pendokumentasian, dan menyimpan informasi secara sistematis dan efisien. Selanjutnya, penyampaian informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan mudah diakses melalui berbagai saluran seperti situs web, media sosial, dan layanan langsung. Selanjutnya, mengembangkan dan memutakhirkan sistem informasi digital agar layanan informasi publik semakin efektif dan efisien. Next. Kajian teori selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengelola pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data atau informasi. Dalam konteks PPID, sistem informasi manajemen berfungsi sebagai platform digital untuk memudahkan pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Manfaatnya meningkatkan efisiensi, transparan, dan aksesibilitas informasi. Next. Selanjutnya, sistem informasi dalam pelayanan publik adalah platform digital untuk pengelolaan dan distribusi informasi publik. Ini untuk mempermudah akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Next. Selanjutnya, temuan. Yang pertama adalah temuan umum. Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Habib Guarbi, Sarjana Komputer selaku analisis SDM di Diskominfotik Sumatera Barat, sistem PPID telah berfungsi secara aktif melalui dua metode layanan, yaitu pertama online dan offline. Sistem berbasis website memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis informasi publik dengan mudah, namun tetap diperlukan pembuatan akun dan pengisian formulir untuk informasi tertentu. Next. Temuan khususnya adalah ketersediaan fitur dasar layanan, peran admin yang cukup mudah memahami sistem, hingga kendala teknis seperti jaringan server. Selain itu, sosialisasi sistem PPID ke masyarakat masih kurang optimal, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Next. Selanjutnya, analisis pembahasan. Pertama, peran strategi PPID. PPID berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan informasi, sesuai dengan prinsip good governance, di mana transparansi dan akuntabilitas sangat diutamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, digitalisasi dan fitur. Digitalisasi layanan publik melalui website PPID merupakan bentuk transformasi di birokrasi. Masyarakat bisa memilih informasi sesuai kategorinya. Beberapa informasi memang harus diminta secara khusus dan sistem mengatur hal ini agar tetap sesuai regulasi. Next. Analisis ketiga, pengelolaan dan kendala. Sistem ini mudah digunakan oleh petugas, bahkan dengan pelatihan singkat, namun infrastruktur masih menjadi kendala utama, kata Bapak Guarbi. Terutama jika terjadi lonjakan pengguna, maka penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapan teknis dan sumber daya manusia. Selanjutnya, efektivitas sistem.
Secara umum, sistem informasi PPID cukup efektif. Masyarakat bisa mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Sistem ini juga mempermudah kerja internal pemerintah dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Next. Dari materi yang telah saya presentasikan tadi, sehingga dapat saya simpulkan, implementasi sistem informasi PPID pelaksana di Diskominfotik Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, telah mendukung keterbukaan informasi publik secara efektif. Sistem mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik, namun tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi sistem di masa depan. Next. Selanjutnya, beberapa rekomendasi yang diajukan yaitu peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan rutin bagi petugas PPID, optimalisasi akses informasi dalam sistem, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi, serta integrasi data antar organisasi perangkat daerah agar pelayanan informasi publik semakin efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya, dokumentasi. Foto pertama adalah foto saat mengantarkan surat. Yang selanjutnya foto dengan Bapak Habib Guarbi, Sarjana Komputer, selaku analisis SDM di Diskominfotik Sumatera Barat. Yang selanjutnya adalah foto surat balasan dari dinas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Sepnita telah mempresentasikan hasil laporan PJBL-nya. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan ditampilkan oleh Widya Oktarina. Kepada Widya Oktarina, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas PJBL dan kerja lapangan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Sumatera Barat untuk mengisi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak SIP MSI. Pada penelitian kali ini, saya mengangkat tema mengenai analisis pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi informasi seperti website dan media sosial menjadi sarana penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Kemajuan teknologi membawa dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan informasi oleh instansi pemerintah. Website dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat menjadi fokus kajian karena peran strategisnya dalam pengelolaan informasi publik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai dan lokasi yang strategis, dinas ini dinilai tepat untuk dianalisis dalam konteks transparansi dan informasi melalui media digital. Penulis tertarik mengangkat tema ini. Lah, Mbak, aku diam selai. Tunggu, tadi azan seketek. Lah, lanjut. Ya Allah, Sampai mana aku tadi? Oh ya, adalah Em, azan sekente. lanjut, Ya lanjut. ampun. Aku potong ya, guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Penulis tertarik mengangkat tema ini sebagai kontribusi akademik guna mengkaji efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan dari penelitian ini, di mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Sumatera Barat. Dan tujuan penulisannya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial di Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Azhar Susanto menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Menurutnya, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan sistem atau subsistem atau bagian-bagian baik fisik maupun non-aktual yang saling berhubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan tanpa henti. Sedangkan menurut Ludwig von Bartholdy, sistem informasi manajemen eh, yang ditunjukkan olehnya itu yakni sekelompok komponen yang saling terkait di antara koneksi antara komponen-komponen ini dengan lingkungan. Dari pemahaman saat ini, secara keseluruhan cenderung diuraikan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang lengkap dan difasilitasi secara terpadu sebagai informasi terkomputerisasi sebagai suatu informasi melalui perkembangan teknik khusus untuk tujuan peningkatan kontrol dan pengawasan per target mengingat aturan kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penjelasan mengenai website. Menurut Abdullah, website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet, sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Jenis-jenis dari website ini sendiri terbagi menjadi yang pertama, statis. Situs web statis adalah situs web yang tidak banyak berubah dan memiliki tampilan tetap. Biasanya modifikasi pada desain halaman web hanya mempengaruhi tampilannya, jarang yang ada perubahan konten yang signifikan. Website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi merupakan gambaran dari website statis. Kemudian website dinamis merupakan website yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan, relevansi, dan tren perusahaan dan waktu. Situs web dinamis menawarkan berbagai percakapan dan komentar, serta presentasi yang lebih interaktif. Web ini termasuk blog, sumber berita online, platform e-niaga, sistem manajemen informasi, dan lainnya. Kemudian interaktif. Web interaktif merupakan website yang dibuat untuk dapat saling berkomunikasi antara pengguna. Situs web semacam ini biasanya milik jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur dari website terdiri dari domain. Domain dapat disamakan sebagai produk, sedangkan situs merupakan merek atau brandnya. Domain yang berkualitas juga akan berkontribusi pada peningkatan peringkat sistem di mesin pencari. Berhati-hatilah untuk sering meninjau domain dan melakukan optimasi SEO. Hosting. Hosting merupakan bagian atau komponen yang kedua yang sangat penting untuk menjaga agar semua database tetap ada pada tempatnya. Basis data dapat berisi informasi yang berupa teks, gambar, grafik, video, dan skrip. Yang ketiga, konten. Konten memiliki andil yang cukup penting. Jika website tidak mempunyai konten, maka dapat disimpulkan bahwa website tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Media sosial, profil perusahaan, pasar online, dan banyak platform lainnya adalah contoh dari konten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar. Media sosial merupakan sebuah media online yang mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis-jenis dari media sosial ini sendiri terbagi menjadi yang pertama, aplikasi media sosial berbagi video atau video sharing. Aplikasi berbagi video ini sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah seperti YouTube, Vimeo, dan Dailymotion. Yang kedua, aplikasi media sosial microblog. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr. Yang ketiga, aplikasi media sosial yang
aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial. Terdapat 3 aplikasi, eh, yaitu Facebook, Google Plus, serta Pet. Yang keempat, aplikasi berbagi jaringan profesional. Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademik, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat, seperti LinkedIn, Script, dan SlideShare. Kemudian aplikasi berbagi foto. Aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, dan kadang banyak mengandung unsur eksotis, lucu, dan sebagai hiburan. Selanjutnya, keterbukaan dari informasi publik. Sejak tahun 1946, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 dalam kurung 1 yang menyatakan bahwa kebebasan informasi ialah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian dari PBB. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sejak 30 April tahun 2008. UU KIP adalah undang-undang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menyelenggarakan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan, penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan, dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, saya juga akan menjelaskan mengenai temuan umum dan temuan khusus dari hasil penelitian saya di Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, profil dari instansi. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang dibentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Awalnya dinas ini memiliki tipologi tipe B dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, statistika, serta persandian. Seiring perkembangan kebutuhan dan kompleksitas tugas, nomenklatur serta tipologi dinas ini mengalami perubahan menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika dengan tipologi tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Perubahan tersebut mulai diterapkan secara efektif pada tanggal 21 Mei 2021, serta dilakukan penegasan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020, dinas ini memiliki tugas pokok untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, statistika sektoral, serta persandian yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk juga tugas pembantu dari pemerintah pusat. Selanjutnya, visi dan misi dari instansi. Visi dari Diskominfotik Provinsi Sumber ini yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Kemudian meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adek Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital. Yang kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Kemudian yang keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas. Selanjutnya, struktur dari instansi. Struktur dari Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, di bagian atas yaitu terdapat kepala dinas, kemudian sekretaris, kemudian kepala subbagian keuangan dan aset, kemudian kepala bidang informasi,
Informasi dan Komunikasi Publik, kemudian Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, selanjutnya Kepala Bidang Cyber dan Sandi, dan Kepala Bidang Statistik Sektoral. Selanjutnya, analisis saya terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial. Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi. Website yang dikelola oleh pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Sumatera Barat menjadi wadah utama untuk menyampaikan informasi dari 51 PPID pelaksana di seluruh OPD. Struktur PPID sendiri disusun secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas Kominfo sebagai Kepala PPID Sumbar hingga ke PPID pelaksana di masing-masing instansi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan informasi berjalan sistematis dan dapat menjangkau seluruh elemen pemerintah daerah. Selanjutnya, website di Diskominfotik Provinsi Sumbar. Website PPID memuat berbagai kategori informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi ini dibagi menjadi 3, yaitu informasi berkala. Informasi berkala mencakup laporan-laporan resmi seperti data keuangan yang harus diumumkan secara rutin. Informasi ini bersifat wajib karena menyajikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Kemudian informasi yang tersedia setiap saat. Jenis informasi ini merupakan informasi yang disiapkan jika diminta oleh masyarakat, sehingga badan publik atau instansi pemerintah harus menyediakan kapan saja apabila diminta dan dibutuhkan. Informasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat kapan saja apabila diinginkan. Yang ketiga, informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini merupakan jenis informasi publik yang tidak dapat diumumkan atau diberikan kepada masyarakat karena jika dibuka dapat membahayakan kepentingan tertentu. Informasi ini bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang serta memiliki batas akses yang ketat. Kemudian Keterbukaan informasi publik di Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung operasional dan layanan keterbukaan informasi publik, Diskominfotik membentuk tim pengelolaan khusus yang bekerja secara terstruktur dan terkoordinir. Tim ini beroperasi di bawah koordinasi PPID dan terdiri dari beberapa bidang strategis, yaitu bidang pengelolaan data, di mana bidang ini bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan validasi data dari seluruh OPD dan instansi pemerintah yang menjadi bagian dari PPID pelaksana. Data yang dimaksud akan diverifikasi, kemudian ditayangkan ke publik agar akurat dan tidak menyesatkan. Kemudian bidang pelayanan informasi. Bidang ini fokus pada aspek layanan publik dan interaksi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, bidang konsultasi dan sengketa informasi. Bidang ini menangani hal-hal yang berkaitan dengan permohonan informasi yang menimbulkan keberatan dari masyarakat. Misalnya jika informasi tidak diberikan atau dinilai tidak memadai, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan atau sengketa informasi. Selanjutnya, media sosial. Selain website, Dinas Kominfotik memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk memperluas jangkauan informasi. Namun pengelolaannya masih bersifat koordinatif dan belum maksimal. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah serangan cyber yang pernah menyebabkan akun Instagram resmi diretas, akun Instagram yang semula mempunyai 50.000 pengikut, namun dalam waktu singkat hilang karena serangan hacker sehingga pihak Diskominfotik harus membuat akun baru dan memulai kembali dari awal. Selain itu, kurangnya keterlibatan pegawai dalam menyebarkan informasi publik menjadi hambatan tersendiri. Padahal, dengan keterlibatan ASN yang aktif, potensi penyebaran informasi bisa jauh lebih aktif, lebih besar, dan berdampak luas. Selanjutnya, prosedur penyajian informasi pada website. Komunikasi Provinsi Sumatera Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat memiliki prosedur yang ketat dalam menyajikan informasi di website sebelum ditampilkan ke publik. Setiap data dan informasi terlebih dahulu melalui proses validasi dan klarifikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan data asli. Kesalahan teknis seperti penomoran yang tidak berurutan atau data yang tidak lengkap dapat dihindari semaksimal mungkin.
Selanjutnya, inovasi dan rencana Diskominfotik ke depannya. Diskominfotik akan terus melakukan pembaharuan dan mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan website maupun media sosial. Setiap tahun dilakukan pengembangan agar tampilan tetap menarik dan konten yang ditampilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fokus utama juga diarahkan pada peningkatan kecepatan akses dan pengembangan aplikasi yang ringan agar pengguna tidak mengalami kendala teknis saat mengakses. Dengan demikian, website tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga sarana komunikasi publik yang efektif dan efisien. Dinas Kominfo TIK juga merencanakan analisis kebutuhan pengguna dan regulasi internal untuk mendorong keterlibatan ASN dan non-ASN dalam penyebaran informasi. Selanjutnya, metode dan pendekatan penulisan. Metode dan pendekatan penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana proses penelitian dilakukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau field research dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Pramuka nomor 11A, Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi sebagai upaya memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menelusuri jurnal, media elektronik, serta sumber-sumber online lainnya guna memperkuat data lapangan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara seksama dengan menggunakan teori sebagai acuan, serta dicatat secara mendetail untuk menganalisis laporan yang informatif dan valid. Selanjutnya, informan. Informan dalam penelitian ini saya melakukan wawancara bersama seorang informan, yaitu Bapak Indra Sukma Eskom selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Eh, Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat telah mengelola keterbukaan informasi publik secara sistematis melalui website dan media sosial. Website yang dikelola oleh PPID Sumbar menjadi sarana utama penyampaian informasi dari seluruh APD dengan klasifikasi informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi skala, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Validasi dan klasifikasi data dilakukan secara ketat untuk menjaga akurasi dan kepatuhan hukum. Untuk mendukung layanan ini, Diskominfotik membentuk tim pengelola yang terdiri dari berbagai bidang strategis serta menjalin koordinasi aktif dengan PPID pelaksana di OPD lainnya. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik ditunjukkan melalui edukasi internal dan penyediaan panduan bagi pengguna. Meski demikian, tantangan seperti serangan cyber, keterlibatan pegawai yang belum optimal, serta keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih menjadi hambatan. Namun, berbagai inovasi terus dilakukan, seperti pengembangan fitur ramah disabilitas, survei kepuasan pengguna, serta rencana aplikasi ringan. Diharapkan pengelolaan keterbukaan informasi publik ini semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat budaya transparansi serta partisipasi publik dalam pemerintahan yang akuntabel. Kemudian saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian disarankan Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan partisipasi ASN dalam distribusi informasi publik, terutama melalui media sosial dengan mengadakan pelatihan rutin terkait literasi digital dan pengelolaan konten. Selain itu, peningkatan sistem keamanan cyber juga penting, seperti penggunaan autentikasi dua faktor dan audit rutin. Langkah-langkah ini diharapkan menjadikan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika sebagai pelopor keterbukaan informasi publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kemudian untuk peneliti selanjutnya disarankan agar mengkaji isu ini dari perspektif yang berbeda dengan preferensi yang lebih mendalam. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tugas PJBL dari eh, hasil penelitian kuliah kerja lapangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya atas presentasi materinya. Dan itulah hasil presentasi kelompok PJBL kami di Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi materi, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.